Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Salam. Kami Majelis Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Tirta Empul Kerobokan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Mari kita memuji memuliakan Tuhan, bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terutama kita memuji memuliakan Tuhan, bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, minggu ini adalah minggu pertama sesudah Trinitatis, masih dalam suasana protokol kesehatan pandemi COVID-19, kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya situasi ini tidak mengurangi kekusukan kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Pada minggu pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Votum dan salam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita percaya Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada saudara sekalian. Amin. Saudaraku, introitus kita dalam ibadah minggu saat ini. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Firman ini kita sambut dengan pujian. Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Hai
Saudara-saudara, kita masuk dalam pembacaan Mazmur Minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita lanjutkan puji-pujian kita. Kita akan membaca Mazmur kita pada hari ini, Mazmur 34 ayat 2 sampai 11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Keciaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Orang yang takut akan dia, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, amin. Selanjutnya saudara, doa syukur dan pengakuan dosa. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur untuk segala berkat dan anugerah kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami mohon pengampunan-Mu jika kami belum menjadi berkat seperti yang Engkau kehendaki. Kami mohon pengampunan-Mu jika kami belum mampu merefleksikan kasih-Mu dalam kehidupan kami secara nyata. Kami juga mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas dosa pikiran dan dosa yang masih terselip di hati kami masing-masing. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengaku dosa kami, serta mohon pengampunan. Amin. Saudara sekalian, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dilandasi oleh firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas, kita percaya bahwa pengampunan dosa telah terjadi di dalam pengasihan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Seiring dengan itu, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, khususnya apa yang telah kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman ini kita sambut dengan pujian sebagai nyanyian kesanggupan bagi kita, NKB 19, dalam lautan yang kelam.
Saudara-saudara, saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih berkenan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus turun atas kami, agar firman-Mu yang menjumpai kami saat ini memberkati kami semuanya, dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Ya Allah, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar juga mampu menyampaikan kehendak-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjumpai kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 32 sampai 37 dengan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik firman yang menjumpai kita saat ini, yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat. Tetapi sering kita langsung berpikir seperti judul perikop Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama atau mula-mula. Mungkin sepintas kita berpikir tidak ada persoalan, berarti dengan cara kita berpikir seperti ini. Karena itu memang terjadi pada masa lalu. Tetapi saudaraku, jika kita berpikir lebih dalam, akan menolong kita untuk menempatkan diri kita secara langsung, bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara langsung pada kita. Cara hidup jemaat. Sehingga firman ini langsung menjadi cermin bagi diri kita dan bagi jemaat kita, atau bagi gereja kita, bagi gereja Tuhan.
Artinya kita langsung melihat diri kita, melihat persekutuan kita, dan gereja Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dan bukan kita jadikan firman ini seperti kaca spion. Sebab kaca spion bukan untuk melihat diri kita, tapi melihat orang lain atau kendaraan lain. Artinya saudara-saudara, kita menempatkan diri kita benar-benar di hadapan firman ini untuk mengetahui tentang kehidupan kita sebagai orang percaya dan persekutuan yang ada pada kita. Dengan demikian, pertanyaan yang akan muncul, apakah saya atau kita? Bukan apakah dia atau mereka. Dengan memahami firman Tuhan ini sebagai cermin bagi kita, pertanyaannya adalah, apakah saya atau kita? Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman ini. Dan kita tidak melihat orang lain. Contoh pertanyaan, apakah saya atau kita sebagai satu persekutuan sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu? Apakah saya atau kita sebagai satu kesatuan dalam persekutuan sudah sehati dan sejiwa dalam iman kepada Yesus Kristus? Atau apakah saya atau kita benar-benar mempunyai kepedulian pada orang lain, terutama dalam masa-masa sulit akibat wabah virus corona ini? Apakah benar-benar kita telah menjadi berkat satu dengan yang lain? Apakah saya atau kita semuanya sudah sungguh-sungguh bersaksi tentang Yesus Kristus yang bangkit dan yang menjamin keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, atau keselamatan bagi semua orang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih bisa menambah daftar pertanyaan jika kita sungguh-sungguh diam di hadapan Allah dengan menyoroti diri kita sendiri dan persekutuan kita lewat firman Tuhan ini. Karena itu, saya memberi kesempatan kepada saudara semuanya, Bapak Ibu, untuk mengambil waktu hening sejenak untuk merenungkan firman ini secara pribadi. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan
berikan ku hatimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya banyak hal yang kita dapatkan dalam perenungan atas firman-Nya ini yang menjumpai kita saat ini. Dan marilah kita memperhatikan beberapa hal untuk kita renungkan bersama. Pertama, orang percaya sehati dan sejiwa. Apakah yang menjadikan orang percaya sehati sejiwa? Apakah karena sekedar solidaritas, sebab mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sama? Jika ini saja, maka kebersamaan itu sifatnya sementara. Tapi saudara, jika kita memperhatikan perikop atau pasal-pasal sebelumnya dari Kisah Para Rasul ini, sudah jelas yaitu karena mereka ada dalam kesatuan kuasa, yaitu Roh Kudus. Jika rohnya sama, pasti ada kesatuan hati dan jiwa. Jika Roh Allah berkuasa atas mereka semuanya, maka kesatuan hati dan jiwa mereka akan sungguh-sungguh terjalin dengan kuat dan menjadi satu. Dan saudara, melalui kuasa Roh Kudus itulah, setelah Yesus Kristus naik ke sorga, dan khususnya bagi kita saat ini, kita mengenal Bapa Pencipta yang penuh kasih, dan kita mengenal Allah dalam karya penyelamatannya di dalam Yesus Kristus. Yang bangkit itu atau yang hidup, Roh Kuduslah yang menjadikan kita satu hati, satu jiwa. Untuk seluruh umat yang percaya kepadanya. Bahkan kesatuan hati orang percaya di sepanjang masa dan segala tempat kepada Yesus Kristus yang bangkit itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang mempersatukan. Saudara, atau dalam bahasa yang lain, karena kita mempunyai iman yang sama dalam Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang mengikat kita saudara-saudara dalam kesatuan hati dan kesatuan jiwa. Dan ini biasanya kita dengarkan ketika pengakuan iman akan diikrarkan. Didahului dengan kalimat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Dan kesatuan hati dan jiwa ini sungguh nyata pada saat itu. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, bagaimana karunia yang mereka miliki masing-masing digunakan untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Seperti contohnya melalui harta benda mereka. Mereka saling memberi, saling memberkati satu dengan yang lain. Dengan potensi dan kekuatan yang mereka miliki bersama, mereka membangun persekutuan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara, apakah yang menjadikan mereka hidup seperti ini? Yaitu iman kepada Yesus yang bangkit. Artinya hidup mereka tidak lagi berpusat pada dunia ini dengan segala kemegahan dan ambisinya, tapi hidup yang berpusat pada kehidupan yang kekal. Itulah yang kedua yang menjadi pusat renungan kita. Persekutuan umat Allah menjadi satu hati dan satu jiwa. Karena mereka mempunyai pusat perhatian
bukan kepada dunia ini dengan segala kemegahan dan ambisinya, tapi mereka telah berpusat kepada kehidupan yang kekal, yang ada di dalam Yesus Kristus. Para rasul tidak hidup lagi menurut ambisi mereka masing-masing, tapi mereka hidup dalam visi misi Yesus Kristus menyelamatkan semua orang dan menjadi saksi apapun resikonya demi kabar keselamatan dalam Yesus Kristus yang bangkit itu. Benar, mereka membutuhkan makanan dan minuman, tapi hidup mereka tidak dipusatkan lagi dalam cara-cara dunia mengelola segala berkat Tuhan yang mereka terima. Tapi bagaimana mereka dapat menjadi berkat dan saling memberkati satu dengan yang lain. Dan jika mereka memberi, bukan lagi untuk memperoleh keselamatan, tapi mereka memberi karena telah percaya bahwa keselamatan telah menjadi jaminan dalam iman mereka kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Karena mereka percaya bahwa keselamatan itu mereka telah peroleh di dalam anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus lewat penebusan dosa dan kebangkitannya. Saudaraku, ini sesungguhnya mengandung pengajaran juga untuk kita semuanya. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh harus terpusat pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu. Berpusat pada Allah atau Tuhan yang hidup sebagai sumber berkat dan keselamatan. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, iman kita tidak menjadi sia-sia. Karena kehidupan yang kekal merupakan jaminan yang pasti kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Ia berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan jika kita memberi, marilah kita memberi karena kita sadar hidup kita semata-mata karena pemberian Tuhan. Termasuk segala berkat yang kita terima, saudara. Apakah itu berupa talenta, kesehatan, kekuatan, tanggung jawab atau posisi, harta benda, atau apapun yang kita miliki. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan sudah pasti, keselamatan yang kekal adalah hanya oleh anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mungkin sering kita mendengar apa arti sebuah nama. Ini hal yang berikut yang kita renungkan. Dalam bacaan kita saat ini, disebut seorang yaitu Yusuf. Dan oleh rasul-rasul menyebut dia Barnabas. Artinya anak penghiburan. Ternyata ia sungguh hidup sesuai dengan sebutan para rasul tersebut. Sebab ia telah menjadi penghibur. Penghiburannya tidak sekedar kata-kata, tapi tindakan. Sebab ia juga membawa harta miliknya untuk menolong yang lain melalui para rasul. Apa yang dia miliki ia berikan untuk menolong orang lain. Bahkan saudara-saudara, dipercaya sesuai dengan catatan yang ada bahwa Barnabas inilah yang menolong Paulus untuk mempertanggungjawabkan kerasulan Paulus itu ketika ada sidang di Yerusalem. Betul-betul dia menjadi seorang penghibur. Saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan mengirimkan penghibur, yaitu
Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Dan kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bagi para rasul, bagi kita dan bagi gereja saat ini. Benar bahwa Yesus telah memberikan penghibur bagi kita. Atau Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur yang tidak hanya menguatkan hati kita tapi memberikan kehidupan, menolong kita dalam situasi apapun. Dan Dia bersama dengan kita. Allah berkarya dalam kuasa Roh Kudus kepada siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Penghiburan yang Allah berikan adalah penghiburan yang utuh. Saudara-saudara, selain kita mempunyai nama pribadi, tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus disebut dengan nama orang Kristen atau pengikut Kristus. Dengan demikian nama ini ada tanggung jawabnya. Atau bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita tidak bisa menyangkali itu, saudara. Nama yang kita bawa sebagai orang-orang yang mengikut Kristus harus memberikan warna keteladanan seperti yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. Kita sungguh menjadi surat terbuka Kristus bagi setiap orang atau yang dapat membaca. Kita adalah surat terbuka Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan ini, saya mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menghindari tanggung jawab untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus sebagai jaminan kehidupan kekal bagi semua orang. Dan saat ini kita menjadi saksi. Tidak semua orang dapat menerimanya. Atau ketika kita memberikan kesaksian, tidak semua orang dapat menerimanya. Tapi firman Allah melalui introitus kita pada minggu ini memberikan kita kekuatan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Lukas 10 ayat 16. Karena itu, tetaplah bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Atau tetap rendah hati dalam bersaksi dan dalam melakukan kesaksian. Marilah kita semuanya melakukannya hanya di dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk menjadi saksi. Dan Roh Kuduslah yang memampukan orang untuk percaya kepada Kristus. Semuanya itu adalah karya Allah. Tapi kita bersyukur jika Allah melibatkan kita dalam karya penyelamatannya yang diperuntukkan untuk semua orang. Agar semua orang dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi jika ada yang menolak, kuatlah. Karena bukan kita yang ditolak, tapi sesungguhnya Tuhan sendirilah. Saudara-saudara, siapapun kita, apapun keberadaan kita, kita adalah saksi Kristus. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Jadilah saksi. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah
pada hari ini, walaupun ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing lewat streaming yang ada. Berkatilah ibadah kami, kiranya Tuhan dimuliakan, dan kami semuanya terberkati olehnya. Berkatilah pula pelayanan yang boleh kami lakukan, ya Allah, bagi kami semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini, lewat persiapan yang dilakukan, lewat perekaman yang ada. Sehingga kami sungguh percaya bahwa jeripaya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan lewat pelayanan ini, nama-Mu dimuliakan, banyak orang diberkati. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Khususnya dalam penanganan wabah corona yang ada ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami ini, agar kami boleh keluar dari situasi yang ada. Dan juga dapat ditangani dengan baik akibat dari wabah ini. Karena Engkau tahu akan persoalan ekonomi yang kami hadapi, situasi sosial yang terjadi di Indonesia ini. Semuanya kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan, sehingga kami boleh melewatinya bersama-sama, dan kami boleh bangkit bersama-sama untuk menghadapi situasi yang dihadapi oleh bangsa ini, bahkan oleh seluruh dunia. Ya Allah, kami berdoa untuk para dokter, para medis yang bertanggung jawab secara khusus untuk menangani wabah ini. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka, dan juga Engkau menghibur mereka. Karena situasi seperti ini mereka sangat jarang untuk berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi dan juga yang menyayangi mereka. Ya Allah, kami berdoa untuk setiap korban akibat wabah virus corona ini. Keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan Engkau kuatkan dan hibur mereka semuanya. Dan saat ini yang masih dalam terbaring sakit, Engkau datang menguatkan dan menghibur mereka juga. Dan meyakinkan bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dan sembuhkanlah mereka Bapa dari segala sakit penyakit yang mereka alami, terutama karena masalah virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Perusahaan di Bali, dengan seluruh keberadaannya, tanggung jawab pelayanan, persekutuan yang ada, dan juga kesaksian yang harus dilaksanakan. Mampukanlah kami semuanya ya Tuhan, untuk tetap bersekutu di dalam Engkau, walaupun dalam situasi yang sedang kami hadapi, kami belum bisa beribadah di gereja. Kami juga berdoa Engkau menolong kami dalam setiap kesaksian yang ada, agar banyak orang merasakan dan juga melihat bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta Tuhan pelayanan kasih yang dilakukan, terutama dalam masa-masa peduli kasih karena virus corona ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua pelayanan itu, sehingga banyak orang merasakan cinta kasih Allah lewat pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, Gereja Kristen Perusahaan di Bali, mulai dari arah sinode sampai ke jemaat-jemaat atau pos-pos pelayanan yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di Gereja Kristen Perusahaan di Bali, Jemaat Trita Empul Kerobokan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di sini. Berkatilah semua keluarga-keluarga yang ada Bapa. Kiranya pengembalaan-Mu selalu hadir di setiap rumah tangga masing-masing. Ikatlah selalu mereka dalam cinta kasih, sehingga selalu terbangun kekerabatan, persaudaraan yang indah dalam kehidupan keluarga Allah dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak cucu kami,
dalam pertumbuhan perkembangan mereka dan masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkatilah mereka. Lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini, dari hal-hal yang akan mencelakakan hidup mereka, dan lindungi mereka tentunya dari kuasa-kuasa jahat dan orang-orang yang berniat tidak baik. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi mereka yang mengalami sakit umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk istri Bapak Julius Boyk. Kami berdoa untuk Ibu Marta dan juga untuk Ibu Elsie. Engkau tahu kondisi kesehatan mereka masing-masing. Kami hanya datang bawah ke hadapan-Mu, memohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka semua disembuhkan dan Tuhan memberkati perawatan dan pengobatan yang ada. Ya Allah, kami saat ini membawa permohonan kami masing-masing. Inilah syafaat kami dan permohonan kami masing-masing. Semuanya kami minta di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mewujudkan rasa syukur kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebelum kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita dengarkan bersama firman Tuhan yang mendasarinya, yaitu dari Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu, marilah kita kumpulkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Mari kita naikkan bersama-sama.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan, yang kerjakan, itu semuanya Engkau berkati. Ya Allah Bapa, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga kami dapat gunakan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami berjemaat. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya hikmat-Mu Engkau curahkan buat kami, sehingga kami dapat mengatur menggunakan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Saudara semuanya, sebelum kita menerima berkat Allah dan kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 438 dan Kidung Pamuji 103. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sampunang aji kekewahan yang Yesus mitiningin, iri kewantan pasayupan, ide mati ningin. Magehang kayune, jantan ide mati ningin, mati ningin raga, seumur iraga. Magehang kayune, jantan ide mati ningin, mati ningin raga, seumur iraga, seumur iraga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah ibadah usai, akhirnya kita akan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita kembali di dalam kekuatan pengharapan yang pasti dalam kebangkitan Kristus dan tetap menjadi saksi dimanapun kita berada. Saat ini arahkanlah hatimu, pikiran dan kehidupanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Rahmat dan anugerah dari Yesus Kristus Juru Selamat, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.